This is Brian Siawarta. Thank you, Feby. Thank you so much, guys. Please kasih tepuk tangan dong buat Feby dan juga Kai dan Vino. Thank you so much, guys. Gimana kabarnya semua? By the way, gue terhormat sekali untuk menjadi orang pertama di kehidupan suaminya Feby, yaitu Wayne. Padahal gue kira yang pertama di kehidupan Wayne adalah Tuhan Yesus. Dan setelah itu masih ada Feby, tapi ternyata gue yang pertama. That's okay, gue sangat-sangat terhormat. But hai, gimana semua teman-temannya kabarnya di tempat ini? Yang ada di Zoom, yang ada di TikTok Live, Instagram Live, YouTube Live. Dan ada apa lagi guys? Kita punya Twitter Live. Kita punya, gue gak tahu banyak banget. Kita udah ada di semua platform. This is amazing. I love, gue cinta banget, gue suka banget, dan gue seneng banget bagaimana teknologi bisa menggabungkan kita semua. Hari ini, Dia Kurnia, Brian Putra, Hans Di, good to see you guys. You guys look great, teman-teman yang di TikTok, you guys look amazing. Hey, yang kayak tadi Feby udah bilang, perkenalkan, nama gue adalah Brian, salah satu pastor di tempat ini. Gue dan istri gue Karen sangat terhormat banget untuk bisa melayani dan memimpin dan bersama-sama kita jalan bersama di Empower. Makanya pada saat kita masuk ke tahun ini dan kita berpikir, kita berdoa dan kita bertanya, Tuhan, dari Desember, apa sih Tuhan satu kata fokus kita untuk tahun ini? Gua, another Pastor Brian, yang nanti kalian akan mendengarkan darinya juga di bulan depan pada saat kita mau Paskah. Namanya Brian Nelson, Brian yang lebih ganteng daripada gua. Dan beberapa teman di tempat ini dapat kata yang sama, yaitu unity. Dan kita terjemahkan, kita memutuskan untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesianya bersama. Semuanya bilang bersama. Bersama. That's right, itu adalah satu kata buat 2021. Tapi juga bulan ini kita akan lanjutin seri bersama kita. Karena gue percaya banget kalau kita sebagai gereja Empower mau memenuhi apa yang Tuhan rencanakan buat kita di tahun ini. Dan itulah doa gue. Kita pertama-tama harus bisa memenuhi apa yang Tuhan punya untuk kita secara pribadi. Dan kita lagi ngomongin tentang panggilan. Gue yakin teman-teman banyak banget yang punya cerita tentang mungkin kalian terpanggil Tuhan, mungkin kalian ketemu Tuhan pada saat kalian mimpi, mungkin kalian berada di tempat di mana kalian punya hidup lagi nggak baik, lagi amburadul, kalian lagi mungkin saat ini, hari ini lagi berada di titik paling bawah kehidupan kalian dan kalian berdoa, Tuhan, lu beneran ada nggak sih? Kalau lu ada, please tunjukin diri lu sama gue, panggil gue. Gue gak tahu bagaimana lu bisa berada di tempat ini pagi hari ini, sore hari ini, kapanpun lu ngeliat ini di YouTube recording mungkin. Tapi gue tahu bahwa Tuhan yang memanggil lu. Gak kebetulan lu ada di sini dan Dia punya rencana yang luar biasa banget terhadap hidup lu karena Dia sayang lu. Dan kita akan langsung lompat ke dalam Alkitab kita. Kita sebagai orang yang sayang Tuhan, cinta Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan yang menuliskan Alkitab, buku yang ditulis 2000 tahun lalu tapi sampai hari ini memiliki instruksi, memiliki kata-kata dari Tuhan sendiri yang terus bisa membimbing kehidupan kita. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 13 terjemahan barunya berkata seperti ini. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang Medan maupun orang Papua, itu nggak ada gue tambahin, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Bapak, kami bersyukur momen-momen seperti ini di mana kami bisa bertemu, bergabung, bersatu, dan bersama-sama berbagi firman-Mu. Hari ini Tuhan, aku gak tahu bagaimana teman-teman kita semua bisa ada di tempat ini mendengarkan firman-Mu. Tapi aku tahu Tuhan, Engkau sendiri yang akan berbicara terhadap mereka, kepada mereka. Ingatkan mereka bahwa Engkau mencintai mereka. Ingatkan mereka bahwa cerita mereka belum berakhir. Ingatkan mereka bahwa gak ada satupun yang bisa merubah masa lalu. Tapi bersama Engkau, mereka bisa merubah masa depannya. Berbicaralah Tuhan, kami semua siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. So di bulan ini, thank you so much Vino untuk amin ya. Yes, thank you so much. Kalau kalian berisik kan gue jadi semangat. Secara digital juga boleh kasih gue shout out di kolom komen. Di sini kita adalah gereja yang seru-seruan guys. Kita adalah gereja yang berisik.
di sini juga gue punya supporter sih kalau nggak salah. That's it. Hey, sekali lagi ini adalah tempat buat semua orang. Gue pengen ngomong kalau kalian mungkin pertama kali berada di sini dan kalian kayak apa nih gereja? Gue nggak tahu apakah ini tempat gue atau nggak. Let me make it clear biar gue bikin ini dengan jelas. Ini adalah tempat lo. Ini adalah tempat lo. Ini adalah keluarga lo. Ini adalah rumah digital lo. Apapun background lo, latar belakang lo, kebiasaan hidup lo, bahkan agama lo, ini tempat lo. Alright, kita berada dalam minggu kedua dan 1 bulan ini pada saat gue berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa sih Tuhan yang lu mau ngomongin kalau ngomongin tentang panggilan? Gue balik ke Alkitab, gue ngeliat cerita beberapa orang yang luar biasa di Alkitab, termasuk cerita Tuhan Yesus sendiri. Dan gue menemukan bahwa ada satu kesamaan di dalam cerita semua orang di Alkitab dalam perjalanan mereka menemukan panggilannya. Yaitu ada 4 langkah, 4 fase, 4 step yang mereka ambil untuk mereka bisa menemukan perjalanan, menemukan panggilan mereka. Dan minggu lalu kita udah ngomongin tentang T yang pertama. Step pertama, semuanya mulai dengan huruf T. Yang pertama adalah Tuhan. Semua bilang Tuhan? Tuhan. That's right. Semua dimulai dari Tuhan dulu. Karena kalau kita ngomongin panggilan, panggilan itu bisa ada karena ada orang yang memanggil. Jadi langkah pertama untuk mengenal panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk mengenal Sang Pemanggil. Dan dari cerita Daud, kita bisa melihat bahwa Daud itu nggak pernah fokus terhadap apa yang mau dia lakukan. Dia nggak pernah, pada saat dulu dia menjadi gembala, dia berpikir, Tuhan, gue mau jadi apa ya dalam hidup gue? Apa sih panggilan lu dalam hidup gue, Tuhan? Apakah gue menjadi gembala yang paling luar biasa? Gue punya 1 juta domba. Apa lu mau menjadi gue bikin pabrik sosis? Dan dari domba-domba ini kita bikin jadi sosis? Atau lu mau jadi gue apa? Lu mau gue jadi apa? Dia nggak pernah mikirin 1 kali pun. Di sepanjang yang buku yang namanya Mazmur nggak pernah ditulis Daud mencari tahu panggilan dia. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia cuma ngikutin Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Dan tanpa sengaja, tanpa sadar, tiba-tiba dia jadi seorang raja. Dan Tuhan menggunakan dia secara luar biasa. Fokus dulu dengan Tuhan. Tapi hari ini kita akan masuk ke T yang kedua. Kenapa? Karena cuma untuk fokus dengan Tuhan, itu baik, itu paling penting. Tapi itu tidak cukup. Tahu dari mana, Brian? Di Matius 22 ayat 14 berkata seperti ini. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Kenapa? Karena Indonesian Idol pun banyak yang dipanggil, tapi cuma sedikit yang terpilih. Karena untuk lu sampai jadian pun banyak yang lu panggil, tetapi cuma 1 mungkin yang bilang iya, atau mungkin masih belum. Tapi poinnya adalah terpanggil dan mengerti pemanggil kita siapa adalah titik pertama. Tuhan. Yang kedua, T kedua adalah, ada yang tahu T kedua apa? Bisa tebak? Udah dikasih hint, huruf T. Kalau kalian mau nebak, gue kasih setengah detik, setengah menit. Di kolom chat, apakah T kedua? Bang Vino, apakah T kedua? Terpilih, ada lagi T kedua. Babam, apakah T kedua? Tuhan itu T pertama. Kai, apakah T kedua? Terpanggil. Hampir semua. Oke, udah pada nebak di kolom chat. T kedua setelah Tuhan adalah teman. Semua bilang teman? Alright. Kenapa teman? Biar gue cerita dikit. Gue dari dulu, oke guys, lihat ke gue. Walaupun gue terlihat seperti orang yang sangat sporty, dan kalian yakin dari penampilan gue ini pasti nge-gym, main bola, berenang jago, main basket jago. Tapi sebenarnya gue orang yang nggak sporty, bahkan gue nggak terlalu suka sport. Tapi dari dulu gue bisa main basket dan lumayan lah 3 point gue. Gue nggak suka main full court, gue sukanya main setengah court. Ada yang suka main setengah court karena full court capek harus lari. Tapi gue dari dulu paling nggak bisa main sepak bola. Oh my gosh, siapa di sini yang suka main sepak bola? Kebanyakan teman cowok gue seperti di saat ini di tempat ini, tim produksi di tempat ini semuanya pada angkat tangan, suka sepak bola. Permainan yang sangat laki-laki, tapi gue dari dulu gak suka main sepak bola. Bahkan, ini adalah ini adalah kenapa gue gak suka main sepak bola. Pada saat gue SMP 1, kita ada pertandingan sepak bola di sekolah. Dan ini pertandingannya antar kelas. Kelas gue dipilih dong, dan ditanya siapa yang mau main bola. Cuma ada 3 orang yang suka main bola. 1 orang dipaksa ikutan, dan mereka masih kekurangan 1 orang lagi. Akhirnya mereka bilang, Brian, lu aja yang main. Gue udah bilang ke mereka, gue kagak suka main sepak bola. Tetap dipaksa. Gue udah bilang gue kagak tahu caranya, tetap dipaksa. Akhirnya gue ikut, gue main, gue jadi defense. Di, apa sih namanya kalau bahasa sepak bolanya guys? Back! Ya, gue jadi pemain back. Gue di depan kiper, gue menghalangi bola, jangan sampai masuk. Dan singkat cerita, di tengah-tengah pertandingan itu, bolanya ketendang ke belakang, gue noleh, bolanya udah balik sama kiper. Terus ada yang teriak, defense! Gue noleh balik, ini masih SMP guys, gue noleh balik. Gue melihat itu bola sepersekian detik terbang ke muka gue,
kena mental, gue jatuh ke belakang, mimisan, dan itulah akhir dari karir sepak bola, guys. Terima kasih untuk tepuk tangannya. Gue udah gak mau main sepak bola lagi. Itu adalah terakhir kali. Gue keluar, gue di-sub, seseorang masuk, gue udah gak tahu, gue dibawa ke tempat, apa sih namanya pas sekolah itu, kliniknya. Gue dibawa ke tempat kliniknya, gue disumpel hidung gue, dan udah pertandingannya gue kagak tahu lanjutnya gimana. Tapi, poinnya adalah, tim kita tetap menang. Seriusan, kelas kita tetap menang di pertandingan itu. Kenapa? Karena gue nggak berjuang sendirian. Gue berjuang bersama teman-teman gue. Empower, catat ini. Kita adalah gereja yang suka mencatat. Kenapa? Karena kalau kalian masuk surga, kalau kalian nyatat, kalian nggak perlu ngantri. Tinggal tunjukin catatan kalian, bisa langsung masuk. Gue bercanda. Tapi catat ini kalau kalian mencatat. Kenapa minggu lalu kita ngomongin tentang Tuhan? Yaitu bahwa panggilan kita bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi siapa yang memanggil kita. Betul? Minggu ini adalah tentang teman. Yaitu panggilan kita bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi dengan siapa kita melakukannya. Dengan siapa kita melakukannya? Di Alkitab, di kitab Genesis Kejadian, pada saat Tuhan baru menciptakan dunia ini, dia menciptakan manusia pertama yang namanya Adam. Adam luar biasa, punya banyak kebolehan, dia bisa menamai binatang, dia mengelola bumi, tapi Tuhan bilang apa? Tidak baik untuk manusia sendirian. Akhirnya diambil tulang rusuknya, dijadiin Hawa. Nggak bagus sendirian. Daud pun juga sama, dia adalah raja yang luar biasa. Tapi di tengah-tengah perjalanannya Tuhan bilang, lu nggak bisa sendirian. Kenapa? Karena di cerita Daud pun ada yang namanya Yonatan, anak dari musuh dia. Dan tanpa Yonatan yang menolong, yang membantu Daud, mungkin Daud nggak bakal jadi raja, bahkan Daud mungkin mati. Tapi karena adanya Yonatan dan mereka bersama-sama, Daud bisa menjadi raja. Kan Tuhan Yesus pun, Tuhan kita yang turun ke dunia menebus dosa kita. Tahukah bahwa Tuhan Yesus bisa menyelesaikan misinya sendiri? Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menjadi penyelamat umat manusia, buat naik ke atas kayu salib, mati buat kita. Kalau gue jadi Tuhan Yesus, gue bakal buru-buru ke atas kayu salib, mati, beres. Bisa kan? Tapi Tuhan Yesus nggak melakukan itu. Apa yang dia lakuin? Dia panggil 12 orang. Dan dia bilang, hey, bersama-sama, gue punya satu misi. Yuk, kita lakuin itu. Dia mengambil waktu untuk mengajak 12 orang ini, membawa mereka dalam perjalanan. Baru dia memenuhi panggilannya. Hari ini, gue pengen kita semua tahu bahwa untuk kita mengenapi panggilan kita, panggilan Tuhan di dalam hidup kita harus melakukannya bersama-sama. Tuhan nggak butuh melakukan itu. Sama kayak Tuhan nggak butuh dibaptis. Baptis kan untuk orang, simbolisasi bahwa orang udah dihapuskan dosanya. Tuhan Yesus nggak berdosa. Pernah mikir nggak? Kalau Tuhan Yesus nggak berdosa, apa yang mau dibaptis? Mungkin nggak sih Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia membutuhkan dibaptis, tapi dia mau mencontohkan kita agar kita mengikuti dia, kita dibaptis. Sama kayaknya Tuhan Yesus nggak butuh orang, Tuhan Yesus bisa sendirian. Kalau ada satu orang yang nggak butuh orang lain adalah Tuhan Yesus. Tapi dia tetap mencontohkan kepada kita bahwa dia mau kita menghidupi hidup ini bersama-sama. With that in mind, dengan hal ini, kita akan masuk ke dalam 3 hal sederhana, 3 observasi sederhana yang gue lihat di dalam cerita orang-orang di dalam Alkitab. Dan gue yakin ini juga buat kita hari ini. Karena Tuhan punya banyak rencana untuk hidup kita, bahkan di tahun ini aja. Tetapi untuk kita bisa menghidupinya, kita harus melakukannya bersama-sama. Semua bilang sekali lagi bersama-sama. Bersama-sama. 3 observasi. Kenapa untuk memenuhi panggilan kita harus bertumbuh bersama-sama. Dan itulah judul kita hari ini. Bertumbuh bersama-sama. Yang pertama, catat ini. Bersama kita akan berjalan lebih jauh. Bersama kita akan berjalan lebih jauh. Kita nggak akan bisa memenuhi panggilan hidup kita sendirian. Sekali lagi gue ingetin. Ada satu burung yang namanya angsa Kanada. Angsa Kanada ini adalah burung yang suka bermigrasi. Dia adalah burung yang besar dan dia bisa terbang jarak jauh. Dan setiap tahun angsa Kanada ini bermigrasi pada saat itu adalah mating season atau season musim mereka kawin. Dia ini suka terbang jarak jauh dari Kanada sampai ke Amerika, guys. Itu ribuan mil, ribuan kilometer jauhnya. Dan yang gue menemukan sangat menarik pada saat gue nonton Discovery Channel adalah angsa ini terbang bersama-sama dalam formasi yang namanya formasi V. Pernah lihat nggak sih? Yang kayaknya mereka nempel, tapi kayak membentuk anak panah gitu. Formasi V. Dan pada saat
saat gue cari tahu kenapa, ternyata kalau mereka terbang sendirian, mereka akan mengambil banyak energi. Ya iyalah, namanya jauh. Tapi kalau mereka terbang dalam formasi V, mereka akan mengurangi pemakaian energinya sampai 50%. Karena yang di paling depan, itu dia membelah angin. Banyak angin dilawan, dia membelah angin. Tapi yang di samping-sampingnya, mereka itu udah ngikut karena anginnya udah dibelah. Dan bersama-sama akhirnya mereka bisa terbang jauh lebih jauh. Mereka bisa berjalan jauh lebih jauh daripada apa yang bisa mereka lakukan sendirian. 30 kali di Alkitab dia bilang, satu dengan yang lain. Kuatkanlah satu dengan yang lain. Bantulah satu dengan yang lain. Doronglah satu dengan yang lain. Gue yakin itu cuma ngomongin satu hal. Bahwa Tuhan mau ngingetin kita butuh satu dengan yang lain. Catat ini Empower. Apa yang lu rencanakan atas hidup lu bisa ngelakuinnya sendirian. Gue yakin. Tetapi apa yang Tuhan rencanakan atas hidup lu harus kerjakan itu bersama-sama. Lu gak bisa sendirian. Lu harus melakukannya dalam komunitas. Pertanyaan gue hari ini, dimanapun lu berada, apapun cerita lu, apakah lu terbang menjalani hidup ini sendirian, atau lu menjalaninya dengan keluarga, dengan komunitas yang tepat? Komunitas yang sayang banget sama lu, mereka menerima lu apa adanya. Walaupun hidup lu belum rapih, hidup gua belum rapih, tapi nggak apa-apa, kita datang apa adanya. Tapi juga, komunitas yang begitu sayang sama lu, mereka nggak bakal membiarkan lu apa adanya. Mereka nggak bakal ngelihat lu dan biarin lu di situ. Ada kekurangan lu, mereka pasti menyemangati lu untuk terus maju, untuk terus berubah, untuk menjadi semua yang Tuhan panggil lu. Punya nggak? Di pertandingan, di cerita gue tadi pada saat gue main sepak bola, gue yang paling bego dari semua tim itu. Tapi pada akhirnya kita menang bukan karena kehebatan gue, tapi karena bersama-sama kita bisa. Catat ini, you can be good by yourself, but you cannot be great by yourself. Lu bisa menjadi baik sendirian, bisa, gue yakin lu hebat. Lu bisa menjadi baik sendirian, tapi lu gak bisa menjadi yang terbaik sendirian. Lu butuh bersama-sama. Tuhan punya rencana yang sungguh besar, sungguh luar biasa dalam hidup lu. Dan mungkin sendirian lu bisa maju dan memenuhi 60% hal itu. Tetapi lu membutuhkan satu dengan yang lain. Lu butuh kita bersama-sama untuk bisa dorong biar lu maju, biar lu berjalan, biar lu berlari untuk memenuhi 40% sisanya. Kita saling membutuhkan. Pada saat kita ngumpul bersama-sama, even saat ini, di Zoom, di TikTok, di tempat-tempat yang berbeda, terkoneksi secara online, doa kita, iman kita, kesaksian kita, pada saat lu nge-type dan lu bilang amin, pada saat ini, lu bilang luar biasa, puji Tuhan, ada sesuatu yang spesial terjadi, pada semuanya itu bergabung, ada kekuatan yang keluar, ada sukacita yang keluar. Ini gua adalah ekstrovert, tapi ini bukan tentang ekstrovert atau introvert. Ini adalah tentang kita bersama-sama saling mengisi baterai kita, saling mengobarkan api kita. Penting untuk kita memiliki iman. Tapi terkadang dalam hidup ini kita nggak memiliki iman yang cukup untuk melalui musim kehidupan kita. Gua nggak tahu hari ini apa yang sedang lu alamin. Tapi gua tahu lu punya masalah. Kenapa? Karena gua selalu punya masalah. Mungkin ada bagian hidup gue yang bilang, oke, luar biasa Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau gue ngeliat ke kanan, ada bagian hidup gue yang kayak, Tuhan, gue butuh lu. Dan terkadang, gue nggak punya iman untuk hal itu. Makanya pada saat Tuhan Yesus bertemu orang-orang yang dia temukan sepanjang hidupnya, dia ketemu orang yang luar biasa, punya sakit tapi punya iman. Dan dia bilang, terjadilah sesuai imanmu, sembuhlah. Tapi juga di Matius ditemukan bahwa Tuhan Yesus ketemu seseorang, dan dibilang orang itu bilang, Tuhan, aku nggak punya iman yang cukup. Gue nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, terjadilah. Nggak bilang tentang iman dia. Kenapa? Karena gue temukan beberapa kali di Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan orang bukan sesuai dengan iman orang itu, tapi sesuai dengan imannya. Artinya, mau kita punya iman nggak punya iman, kita tetap akan bisa disembuhkan. Kadang-kadang ini bukan tentang iman kita pribadi, tapi iman kita bersama-sama sebagai sebuah komunitas. Makanya Daud bilang, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Minggu lalu ada yang DM gue dan bilang, Kak, aku habis ke Empower. Ini temen gue yang baru, dan dia bukanlah orang yang selalu ke gereja. Dia bilang, gue jarang ke gereja, gue nggak pernah. Dan minggu lalu gue habis nyoba gara-gara kelihatan TikTok kakak. Dan dia bilang gini, ini gue really ini benar-benar menjegarkan jiwa gue. Dia bilang, gue nggak percaya dengan apa yang kalian percaya, tapi gue merasakan sesuatu yang berbeda pada saat gue ngelihat bagaimana semua orang suka cita, bagaimana semua orang excited, passionate, seru banget. Dan gue merasakan kayak gue sedang berada di rumah. Dan gue mau ikut lagi dong.
minggu depan. Kak, ada komunitas yang gue bisa ikutan lebih lagi nggak? Dan gue lihat itu di TikTok DM gue dan gue kayak, man, this is it. Inilah kenapa penting banget. Karena mungkin nggak beberapa dari kita menemukan Tuhan di gereja. Mungkin lebih banyak dari kita menemukan Tuhan di tengah-tengah komunitas. Dalam cerita gue sendiri, gue dulu gue nggak lahir dan kenal Tuhan. Kita dari keluarga gue dan banyak gue, kita dari keluarga yang Konghucu, Buddha. Ya nggak terlalu religius lah, pokoknya lu jangan bunuh orang, lu kedein keluarga lu, cari duit. Udahlah baik-baik aja. Pada saat gue umur 4 tahun, nyokap gue kena mujizat penyembuhan. Dan dia sembuh sakitnya gitu aja. Dan dari sana kita jadi percaya Tuhan sekeluarga, tapi itu bukan iman gue. Singkat cerita gue menjauh dari Tuhan, gue makin hilang. Dan 8 tahun lalu, pada saat gue lagi, hidup gue lagi berantakan-berantakannya, gue lagi jadi anak party, segala jenis dosa gue coba. Di saat itulah gue mulai menemukan Tuhan secara pribadi. Bukan di gereja, tapi di dalam komunitas. Dan komunitas waktu itu namanya Fuse Jakarta. Shout out buat teman-teman Fuse gue yang mungkin hari ini nonton. They are amazing community. Sampai hari ini mereka menjadi gereja. Sama-sama kayak kita di JKI, amazing banget. Tapi gue suka banget karena waktu itu, gue dari dulu tuh, guys, kalau kalian nggak tahu, dari dulu kecil gue sadar bahwa orang Kristen tuh punya satu spesialisasi, at least yang gue kenal pada saat itu, yaitu spesialisasi mereka adalah untuk menjadi judgmental dan munafik. Itu yang gue kira, dan gue selalu percaya dari dulu, gue nggak mau komunitas-komunitasan, gue hidup sendiri aja. Tapi pada saat gue kenal Fuse Jakarta, gue ngeliat bahwa mereka apa adanya, mereka nggak sempurna, tapi mereka cinta gue dan mereka membiarkan gue berjalan dalam kecepatan gue. Mereka berjalan bersama gue dengan waktu gue. Mereka nggak suruh gue berubah. Mereka nggak suruh gue cepet-cepet lu harus tobat. Lu bakal masuk neraka dan lain-lain. Mereka nggak ngejudge gue. Mereka cuma nemenin gue. Di situ gue merasakan dan mengalami Tuhan. Karena tahu nggak sih bahwa gereja ini bukan tentang waktu seperti ini atau ibadah atau organisasi. Bukan, gereja ini adalah tentang lu dan gue. Matius 8 ayat 20 berkata seperti ini. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Komunitaslah yang membuat gua merasakan Tuhan. Karena itu sangat penting untuk kita berada dalam komunitas. Di tempat ini di Empower kita punya yang namanya Connect Group. Ada yang Connect Group di tempat ini. Kalau kalian berada dalam Connect Group atau menjalankan Connect Group, bisa nggak kalian kasih tepuk tangan, kasih shout out, tulis di kolom chat kalau kalian tahu serunya Connect Group. Si Connect Group atau kelompok kecil, atau mungkin kalian mengenal ini sebagai nama yang berbeda, Komsel, FA, apapun juga. Itu adalah detak jantung gereja ini. Ingat guys, bahwa Empower bukanlah gereja yang besar. Kita adalah gereja yang kecil, tapi banyak orang. Gimana caranya kita pastikan gereja ini kecil? Connect Group. Kelompok kecil. Tempat di mana hampir sekitar 10 orang berkumpul lewat Zoom. Atau kalau satu hari udah nggak pandemi, ya ampun Tuhan, come on. Biar kita bisa bertemu. Tapi intinya, kita terkoneksi satu dengan yang lain. Kita menjalani hidup ini bersama-sama. Pada kenyataannya Tuhan Yesus itu nggak cuma untuk dimengerti dan didengar, tapi dia harus dijalani. Bersama kita akan berjalan lebih jauh. Poin nomor 2, observasi kedua. Catat ini guys. Bersama kita akan bersinar lebih terang. Bersama kita akan bersinar lebih terang. Ada yang tahu api? Bukan yang kalian rasakan, api yang hangat, yang panas itu. Bukan yang kalian rasakan pada saat mantan kalian bilang kita putus. Bukan itu. Gue ngomongin tentang api yang benar-benar nyala api. Lilin itu akan terang untuk beberapa menit aja. Tapi api unggun akan terang untuk beberapa jam. Bahkan bisa semalaman. Bukan selamanya, semalaman. Karena pada saat satu kayu habis apinya, kayu lain yang nempel sama dia menyalakan api di kayu itu. Dan bersama-sama mereka bersinar, terbakar lebih terang. Dan orang dari kejauhan bisa melihat dia, bisa melihat mereka. Untuk kita terus maju dengan panggilan kita perlu satu dengan yang lain untuk terus membakar passion kita, semangat kita, untuk terus memacu kita lebih jauh terusan. Dan akhirnya kita akan bersama-sama bersinar lebih terang. Kalau kalian nggak percaya dengan api, coba kita lihat dengan penguin. Ada yang suka penguin di tempat ini? Gue tahu Feby langsung udah kayak, yes, I love penguin. Penguin adalah hewan yang lucu. Tapi yang nggak lucu adalah mereka tinggal di tempat yang nggak lucu. Kenapa? Karena di Antartika, North Pole kah, South Pole kah, itu dinginnya bisa mencapai minus 40 derajat. Wow, dingin banget. Semua bilang, brrr. Wow, luar biasa. Bagus anak-anak. Tapi gimana caranya penguin bisa bertahan pada saat ada badai dan semua kedinginan? Tahu nggak sih?
cuaca yang minus 40 itu bisa makin dingin lagi dan bisa membunuh seekor penguin. Apa yang penguin ini lakukan? Mereka nge-huddle, mereka berkelompok. Dan itu bisa rame banget, bisa banyak banget. Kadang-kadang bisa sampai 6.000 penguin ngumpul jadi satu, dempet-dempetan. Vino, coba sini. Gue kasih lihat Vino. Vino ini dari semua yang ada di sini, Vino yang paling mirip kayak penguin. Penguin kan hitam putih kan. Jadi kelihatan kayak penguin kan. Penguin itu nempel-nempelan, gini, rasanya anget nggak bro? Dan kita jadi lebih anget satu dengan yang lain. Anget rasanya bro? Anget. Nah, lu berasa di punggung lo? Iya kan? Iya. Lu berasa di pantat lo? Iya. Gue belum pernah sih nempelin pantat gue sama cowok, tapi anget rasanya. Oke, udah cukup, udah, cukup. Poinnya, thank you Vino, thank you. Poinnya, pada saat kita 6.000 penguin itu nempel satu dengan yang lain, bersama-sama mereka lebih hangat dan lebih panas. Ada api di dalamnya yang bikin hangat. Tahu nggak sih? Di tengah-tengah kelompok yang besar itu, walaupun di derajat di sekitarnya minus 40, tapi di tengah-tengah kelompok itu derajatnya bisa sampai hangat sampai 20 derajat. Beda 60 derajat. Cuma karena mereka bersama-sama. Kekuatan dan ketahanan penguin ada di koneksinya. Kalau ada satu penguin yang bilang, udahlah, gue gak mau bro. I'm too cool, gue terlalu keren untuk komunitas ini. Gue keluar aja, gue mau sendirian. Cus, gue sibuk. Dia keluar, nggak hitungan menit, penguin itu bakal mati. Tapi bersama-sama, mereka akan lebih kuat. Karena mereka saling menguatkan. Penting untuk di sini kita sebagai komunitas, kita punya unity. Tuhan berkata, di mana ada kesatuan, di situ Tuhan akan menurunkan berkat. Makanya gue suka banget Empower Indonesia, karena kita bukanlah seperti komunitas yang mungkin untuk satu orang atau untuk seseorang. Kita adalah komunitas untuk semua orang. Di sini kita semua cinta Tuhan Yesus, ada amin? Di sini kita semua adalah orang Indonesia, ada amin? Dari yang matanya sipit kayak gue atau belok kayak Vino, dari orang yang mungkin kita anak kuliah yang dompetnya pas-pasan, atau di sini banyak juga yang sultan mah bebas, dari yang tinggal di Medan sampai tinggal di Papua. Apapun perbedaan kita, di sini pada saat kita berkumpul bersama, kita menyembah Tuhan. Dan di tengah-tengah Tuhanlah ada satu kesatuan yang kita dan kita bersama-sama. Hari ini, apakah iman lu cukup kuat untuk apa yang lu lalui? Apakah iman lu cukup kuat? Mungkin lu bilang ke gue, tapi Brian, lu gak ngerti apa yang terjadi di hidup gue, lu gak tahu masalah gue, lu gak tahu orang tua gue udah mau cerai. Lu gak tahu dosa apa yang gue lakuin semalam, lu gak tahu siapa yang gue tidurin semalam, lu gak tahu apa yang gue lakuin 10 tahun yang lalu, dan itu masih menghantui gue sampai hari ini. Mungkin lu bilang semua kejelekan dalam hidup lu banyak banget. Tetapi ketahuilah bahwa imanmu, walaupun iman lu gak cukup, tapi bersama-sama pada saat lu masuk ke komunitas, ke gereja ini, iman kita bersama-sama itu cukup untuk membawa kita maju bersama-sama. Makanya di Kisah Para Rasul, pada saat 500 orang berkumpul di tengah-tengah ruangan itu, Roh Kudus turun dan ada sesuatu yang membakar mereka dan membuat mereka terus maju. Waktu itu gue melayani di Fuse di zaman gue baru kenal Tuhan. Dan iya bener, hidup gue masih berantakan. Selasa gue komsel, gue connect group, gue kayak puji Tuhan. Sabtu gue kayak tudu. Gue masih ke zaman Fable waktu itu. Jangan tanya apa itu Fable. Itu adalah tempat-tempat yang gimana ya ngomongnya? Udah lupain aja. Tapi dari zaman itu, gue selalu ingat bahwa ada momen di mana gue bilang, Tuhan gue udah gak bisa, gue udah gak mau, gue udah nyerah dengan apa yang gue lakuin. Tapi teman-teman komsel gue, teman-teman connect group gue terus menyemangati dan mendorong gue. Dan sampai gue bisa ada di tempat hari ini di mana gue berada. Mereka gak pernah sekalipun bilang, gue gak bisa, gue gak cukup. Tapi mereka selalu mengingatkan gue seberapa Tuhan sayang gue. Yang pertama, bersama kita akan berjalan lebih jauh. Yang kedua, bersama kita akan bersinar lebih terang. Dan ini yang ketiga, dan tim bisa ikut gua ke depan. Bersama, catat ini guys, bersama kita akan berdiri lebih tegar. Bersama kita akan berdiri lebih tegar. Redwood tree, pohon kayu merah. Ini bukan pohon yang lu bisa temukan di Indonesia, ini pohon yang lu cuma bisa temukan di benua Amerika. Ini adalah pohon tertinggi di dunia. Mau tahu segede apa? Diameternya tuh bisa sampai 3 meter. 3 meter itu... Tangan gue ini mungkin 1,5 meter atau 2 meter. 3 meter itu berarti dari sini sampai sini. Lebar banget, mungkin kayak background ini. Tingginya bisa sampai 100 meter. Dan dia bisa hidup sampai 2000 tahun lamanya. Itu pohon yang paling besar, dia kuat banget. Dia pohon bukan cuma yang paling besar, bisa paling tua, tapi juga paling kuat. Mau badai segede apapun, badai yang merobohkan pohon lain, dia masih akan tetap berdiri kuat.
Dan yang lucunya, pohon segede gajah mungkur gitu, akarnya, tahu berapa dalam? Tinggi 100 meter, akar 1000 meter, 200 meter, salah. Kedalaman akarnya cuma mentok 3 meter. Nggak bisa lebih jauh daripada 3 meter, bahkan cuma ada yang 2 meter. Gimana pohon yang 100 meter tingginya, akarnya cuma 2-3 meter. Dan gedenya itu akarnya cuma segini, paling berapa sih? 2-3 cm doang yang paling gede. Gimana dia bisa berdiri sekuat itu? Karena pada saat gue cari tahu, redwood tree nggak pernah berdiri sendirian. Tapi kalau kita ke Amerika dan kita menemukan yang namanya hutan redwood, lo bisa tahu bahwa redwood tree itu tumbuh satu dengan yang lain, dempet-dempetan bersama-sama. Kalau lo bongkar tanahnya, lo lihat, mungkin kedalaman akarnya cuma masuk 2-3 meter. Tapi satu pohon redwood, akarnya itu saling mengikat dengan pohon yang lain. Dan dia bisa go seluas, dia bisa pergi menjalar selebar 20, 30, bahkan 40 meter. Luas diameternya. Dan setiap redwood yang lu temukan, lu nggak menemukan pohon itu sendirian, tapi lu menemukan pohon itu dalam sebuah hutan. Dan isi hutan itu bisa sampai ribuan pohon redwood. Kekuatan pohon redwood bukan di kedalamannya, bukan di gede batangnya, tapi kekuatannya ada di kebersamaan mereka. Pada saat badai yang sekuat-kuatnya datang, badai itu nggak melawan satu pohon. Kalau satu pohon redwood doang diterpa badai, lepas, jatuh. Tapi karena pohon redwood itu berdiri dan terkoneksi satu dengan yang lain, ribuan pohon. Pada saat badai datang, untuk mengalahkan satu redwood, badai itu harus mengalahkan ribuan pohon redwood. Pada saat kita terkoneksi dengan komunitas, pada saat si musuh kita, pada saat hidup ini punya masalah dan kita udah mau jatuh, kita akan punya support system yang saling menguatkan, saling mengikat. Kita akan mengingatkan satu dengan yang lain bahwa, hey, Tuhan belum selesai dengan hidup lu. Hey, masih ada hal-hal luar biasa dalam hidup lu. Ya mungkin hidup lu berantakan, tapi ini ada satu hal yang lu bisa bersyukur. Kita akan menjadi lebih kuat karena kita maju bersama-sama. Catat ini guys, ada beberapa badai di kehidupan kita yang kita harus lewati bersama-sama. Jangan selesai sendirian, karena kalau sendirian kita bisa selesai. Pada saat kita bisa bertahan bersama-sama. Gue gak tahu apa yang lu lalui hari ini. Gue gak tahu apa yang lu permasalahkan hari ini. Gue bahkan gak tahu apakah lu merasa lu punya panggilan Tuhan dalam hidup lu. Tapi ketahuilah, bersama-sama kita bukan cuma bisa melawan semua badai, tapi bersama-sama kita akan bisa melangkah masuk ke panggilan Tuhan dalam hidup kita. Gue akan mengakhiri dengan ini. Di dalam hidup kita, pada saat kita mengerti dan mengenal, dan inilah kenapa gue pengen hari ini, kalau bisa, setiap orang yang ada di platform lain, TikTok Live, Instagram Live, YouTube Live, saat ini juga, abis ini, langsung masuk ke Zoom Live. Karena di Zoom Hangout, setiap kita selesai acara Hangoutnya, kita punya namanya welcome party. Gue pingin setiap dari kita bisa hadir ke tempat itu, karena di tempat itu kita akan dijelaskan, kita akan dibantu untuk menemukan komunitas, untuk menemukan connect group yang cocok dengan kita. Keluaran 32 ayat 30 berkata seperti ini, 1 bisa mengejar 1000 orang, tetapi 2 bisa mengejar 10.000 orang. Kalian bisa bayangin gak sih 10 bisa mengejar berapa? 1 juta bisa mengejar berapa? Itulah kekuatan kita bersama-sama. Pada saat kita memulai gereja ini, kita memulainya dengan bersama-sama. Gue gak sendirian, Karen gak sendirian. Ada Brian, Onat, Iyul, Irene, dan terus makin nambah, dan kita menjadi pohon. Dan hari ini, satu hal yang gue pengen adalah kalian bukan cuma mengenal Tuhan Yesus, tapi kalian mengenal komunitas yang kalian butuhkan, yang gue butuhkan. Jangan lewati hidup ini sendirian, karena bersama-sama kita bisa. Gue percaya bahwa tahun ini Tuhan mau membawa kita kembali kepada gereja mula-mula. Gue akan menutupnya dengan hal ini. Di Kisah Para Rasul 2, Tuhan berkata seperti ini. Kisah Para Rasul 2, ayat 42 mungkin. Lihat ini. Dengan tekun. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ada di atas sedikit. Dengan tekun mereka belajar terus dari rasul-rasul dan selalu berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama dan berdoa bersama-sama. Cerita Alkitab dari dulu sampai kapanpun adalah tentang kebersamaan. Gue yakin kalau kita melakukan perjalanan ini bersama-sama, dan hari ini apapun background kalian, apapun
yang kalian udah alami. Gue pengen mengundang kalian masuk ke dalam keluarga Tuhan untuk menerima Tuhan, tapi juga ke dalam komunitas. Dan gue percaya kalau kita menjalani tahun ini bersama-sama, maka kisah para rasul 2 akan menjadi kenyataan. Biar gue tutup dengan ayat ini dan gue bacakan. Inilah yang akan terjadi pada saat kita melakukan perjalanan hidup ini bersama-sama. Inilah yang akan terjadi dengan keluarga ini, komunitas ini, dan gereja ini. Ini yang akan terjadi dengan diri lu dan gue. Banyak sekali keajaiban yang dilakukan oleh rasul-rasul itu, sehingga semua orang kagum dan takut. Orang-orang yang percaya itu semuanya terus bersatu dan apa yang mereka punyai, mereka pakai bersama-sama. Mereka menjual barang-barang dan harta milik mereka, lalu membagi-bagikan uangnya di antara mereka semuanya menurut keperluan masing-masing. Setiap hari mereka terus berkumpul di rumah Tuhan, serta makan bersama-sama. Dengan gembira dan rendah hati di rumah-rumah mereka. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Tuhan, aku bersyukur untuk anak-anak-Mu di tempat ini, untuk setiap dari kami Tuhan. Apapun background kami, apapun perbedaan kami, apapun cerita kami, apapun dimanapun kami berada dalam perjalanan ini, kenyataannya adalah karena begitu besar kasih-Mu terhadap kami, Engkau mati untuk kami. Dan Engkau saat ini sedang mengundang anak-anak-Mu, sedang mengundang setiap dari kita untuk bergabung ke dalam keluarga-Mu, untuk menerima Engkau sebagai juru selamat, karena Engkau punya sesuatu yang luar biasa terhadap setiap dari mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau yang terbaik. Come on Empower, bisa kita nyanyi sebentar? Untuk satu lagi yang gue percaya, pada saat kita bersama-sama berkumpul seperti ini, dan bersama-sama kita berdoa, gue yakin ada sesuatu yang terjadi yang gak akan terjadi kalau kita berdoa sendirian. Doa sendirian itu penting, tapi ada kekuatan dalam penyembahan bersama-sama, dalam doa bersama-sama. So dimanapun lu berada Empower, dimanapun di Indonesia lu berada, bisa gak kita bernyanyi dari hati kita? Come on! Yes! Your promise still stands. Great is your faithfulness. Faithfulness. Oh yes, Empower, dimanapun lu berada, di rumah lu, Your hands. di ruang tamu lu, di kamar lu, di sekolah lu, di luar. You never fail. Pada saat kita bernyanyi bersama-sama, ada sesuatu yang berkuasa, ada sesuatu yang sungguh indah, ada suara yang Great is sangat your merdu. faithfulness. Your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You never fail me yet. Never failed me. Yes, Lord. I've seen you move the mountains, and I believe, hey, I see you do it again. You made a way, Yes, Lord. oh, when there is no way, and I believe, I see you do. One more time, Power. I see you move the mountain, and I believe. Yes, Lord. I've seen you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I've seen you do it again. I've seen you move the mountain. I've seen you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I see you do it again. Gue gak tahu bagaimana lu bisa ada di tempat ini hari ini, tapi gue tahu ada Tuhan yang sayang lu. Dengan semua mata tertutup dan semua kepala tertunduk, kalau gue boleh ngomong ke lu di depan lu, kalau gue boleh tanya, apakah lu tahu Tuhan Yesus? Gue gak nanya apa agama lu, karena ini bukan tentang agama, ini adalah tentang hubungan pribadi dengan Sang Pencipta kita, Sang yang memanggil kita. Dan itulah titik pertama. Kita setiap kali mengadakan Empower Hangout, kita gak bakal kelupaan momen ini di mana kita menawarkan sebuah undangan untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau belum kenal Dia, ini adalah hari yang sungguh luar biasa untuk kembali bersamanya. Atau mungkin lu dulu pernah mengenal Dia, tapi somehow di dalam kehidupan ini, lu tahu lu udah jauh dari Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa untuk kembali mendekat dengan Dia.
Atau mungkin lu memang lahir dari keluarga yang Kristen, mungkin lu anak pendeta. Tapi kalau lu boleh jujur ke gue, lu gak pernah benar-benar kenal siapa dia. Jangan lewatkan momen ini tanpa memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Karena dia udah mati buat kita. Mungkin inilah pertama kali engkau mendengar tentang dia. Ketahuilah Tuhan sayang lu, dia punya rencana yang luar biasa terhadap hidup lu. Dan kalau lu mau, gue mau memimpin lu dalam sebuah doa yang namanya doa keselamatan. Inilah doa untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati lu. Kalau lu bilang, Brian, please include gue, sertakan gue dalam doa itu. Dengan semua kepala tertunduk dan mata tertunduk, ikutin doa gue. Ikutin seperti ini. Tuhan Yesus, aku berterima kasih untuk Engkau. Terima kasih sudah datang ke dunia. Mati di atas kayu salib, menebus dosaku. Mulai saat ini, akulah anakmu dan Engkaulah Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amen, amen, amen. Guys, please kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya. Hey guys, thank you for watching this message. Kalau kalian merasa terberkati, ada 3 hal yang kalian bisa lakukan. Yang pertama, kalian boleh komen, like, share, dan subscribe YouTube channel kita Empower Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram account kita @empower.id. Yang kedua, ada link di description box di bawah sini yang kalian bisa isi supaya kita bisa mengenal kalian lebih baik lagi. Dan juga yang ketiga, kalau kalian ingin mendukung Empower Indonesia secara finansial, kalian bisa melakukannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. We want you to not just watch this moment, but be a part of this movement. Thank you, God bless you, and have a great week.